Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Cokro Damarjati, kelas sore R, Prodi Teknik Sipil semester 2, NIM 14324001111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia saya. Yang pertama, eksperimen hamburan sinar alfa. Latar belakang dan tujuan eksperimen hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Ernest Rutherford bersama Hans Geiger dan Ernest Marsden pada tahun 1909 bertujuan untuk memahami struktur atom yang saat itu masih menjadi misteri. Eksperimen ini bertujuan menguji kebenaran model atom Thomson yang menyatakan bahwa atom adalah bola pecel bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya seperti roti kismis. Berdasarkan hasil pengamatan yang pertama, sebagian besar partikel alfa menembus lempeng emas tanpa dibelokkan, menunjukkan bahwa sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Sebagian kecil partikel alfa dibelokkan dengan sudut kecil dan jumlah yang lebih sedikit lagi dibelokkan dengan sudut sangat besar, lebih dari 90 derajat. Untuk bantahan model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford, karena muatan positif tersebar merata di seluruh atom sehingga partikel alfa seharusnya hampir semuanya menembus lurus tanpa pembelokan besar. Namun, ekspresi menunjukkan sebagian kecil partikel alfa dibelokkan tajam, yang hanya bisa dijelaskan jika muatan positif dan massa atom terkonsentrasi di inti kecil dan padat di pusat atom, seperti pada model Rutherford. Eksperimen ini membuktikan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong dengan inti bermuatan positif di tengah. Dengan demikian, pernyataan tersebut mendukung model atom Rutherford dan menolak model atom Thomson. Untuk soal nomor 2, jelaskan bagaimana prinsip Hund, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron untuk transisi. Berikan dengan contoh unsur Fe dan ion Fe2+. Untuk prinsip Hund, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan penting dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi seperti besi atau Fe dan ion Fe2+ sebagai berikut. 1. Prinsip Hund. Dalam subkulit D atau 3D, elektron yang menepati orbital yang kosong satu persatu dengan spin searah sebelum berpasangan. Untuk Fe dengan 6 elektron di 3D, 4 orbital akan terisi masing-masing 1 elektron atau tak berpasangan, dan 1 orbital memiliki pasangan elektron. Hal ini memaksimalkan jumlah elektron tak berpasangan di stabilitas atom. Yang kedua, larangan Pauli. Setiap orbital hanya dapat menampung maksimal 2 elektron dengan spin berlawanan. Ini membatasi pengisian elektron pada orbital 3D dan 4s sehingga konfigurasi elektron Fe dan Fe2+ mengikuti aturan ini. Untuk ketiga, aturan Aufbau. Elektron mengisi orbital mulai dari tingkat energi terendah ke yang lebih tinggi. Untuk Fe nomor atom 26, konfigurasi elektron dimulai dari orbital 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 4s, dan terakhir 3d. Jadi konfigurasi Fe adalah Fe sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ketika Fe kehilangan 2 elektron membentuk ion Fe2+. Elektron yang dilepas berasal dari orbital 4s karena memiliki energi sedikit lebih tinggi dari setelah terisi, sehingga konfigurasi Fe2+ menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p2, 3d6. Untuk soal nomor 3, sejumlah logam besi Fe direaksikan dengan gas klorin Ci2 menghasilkan besi 3 klorida FeCi3. Jika tersedia 10 plus nim gram besi dan dilewatkan 10 liter gas klorin pada STP, hitunglah A mol masing-masing reaktan, B tentukan reaktan pembatas, C hitung massa FeCi3 yang terbentuk, D hitung massa sisa reaktan berlebih jika ada. Untuk nim saya yang 2 digit di nomor terakhir adalah 11. Jadi jawaban yang A
mol masing-masing reaktan. Reaksi 2Fe dalam kurung S plus 3Ci2 dalam kurung G. Selanjutnya 2FeCi3 dalam kurung S. Diketahui massa Fe 21 gram, volume Ci2 adalah 10 liter, ArFe adalah 21, 1 mol gas pada STP adalah 22,4 L. Untuk jawaban A, mol masing-masing reaktan, mol Fe sama dengan massa dibagi Ar, dan massa saya adalah 21 dibagi Ar saya 21 sama dengan hasilnya 1 mol. Mol Ci2 sama dengan volume dibagi 22,4, dan volume saya 10,0 dibagi 22,4 dengan hasil 0,446 mol. Untuk yang B, tentukan reaktan pembatas. Untuk rasio dari reaksi stoikiometri Fe per Ci2 sama dengan 2/3, sama dengan 1 mol Fe butuh 1,5 mol Ci2. Namun yang tersedia hanya 0,446 mol Ci2 kurang dari 1,5 mol Ci2 yang dibutuhkan untuk 1 mol Fe. Untuk yang jawaban C, hitung massa FeCi3 yang terbentuk. Yang langkah 1, hitung mol FeCi3 dari massa mol Ci2. Dari reaksi 3 mol Ci3 sama dengan 2/3 dikali mol Ci2 sama dengan 2/3 dikali 0,446 dengan hasil saya 0,297 mol. Untuk langkah kedua, hitung massa FeCi3. FeCi3 sama dengan 21 plus 3 dikali 35,5 tutup kurung sama dengan 21 ditambah 106,5 dengan hasil saya 127,5 gram per mol. Untuk massa FeCi3 0,297 dikali hasil yang tadi 127,5 sama dengan 37,86 gram. Untuk jawaban soal nomor 3 yang C. Untuk soal nomor 3D, hitung massa sisa reaktan berlebih jika ada. Untuk jawaban saya, hitung massa sisa reaktan berlebih, mol Fe yang diperlukan dari reaksi 2 mol Fe dibagi 3 mol Ci2. Mol Fe yang bereaksi sama dengan 2/3 dikali 0,446 sama dengan 0,297 mol. Mol Fe tersedia sama dengan 1 mol. Mol Fe sisa 1 dikurangi 0,297 sama dengan 0,703 mol untuk Fe yang sisa. Untuk massa Fe sisa 0,703 dikali 21 dengan hasil 14,76 gram. Untuk kesimpulan jawaban yang A, mol Fe sama dengan 1 mol, mol Ci2 sama dengan 0,446 mol. Untuk jawaban B, reaktan pembatas sama dengan Ci2. Untuk jawaban C, massa FeCi3 yang terbentuk sama dengan kurang lebih 37,86 gram. Untuk jawaban nomor D, massa Fe yang tersisa sama dengan kurang lebih 14,76 gram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.